Halo, Assalamualaikum Mbak Rara. Tes, terdengar suara nggak Halo, jelas? mohon maaf Kak Arif dan Iya. teman-teman semua nggak ada gangguan teknis sinyal Iya, ya. mohon maaf. Ya, mohon maaf Mohon ya. maaf sebelumnya. Halo Kak Arif, apa kabar? Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat ya. Oke ya. Lalu ada Kak Reza Pahlevi juga yang sedang menempuh Halo, S1 ya di Chengchi University Taiwan. Selamat malam Kak Reza. halo, selamat malam. Oke, sekarang kita langsung aja ya mendengarkan cerita atau tips and trick dari dua narasumber kita. Yang pertama kita panggil dulu Kak Muhammad Arif Hidayat, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, siap. Terima kasih. Mbak Rara, boleh nggak ada kita share? Jadi ada beberapa gambar-gambar yang bisa ketika kita jelaskan, dan ini ada kurang lebih ada gambaran. Oh, misalnya ada foto gini. Jadi ada PDF yang ingin kami share. Boleh nggak kita diizinkan untuk share PDF di situ, Pak? Bisa, bisa, bisa Kak. Sebentar ya Kak. Hmm. Buat moderator ya. Iya, harusnya bisa. Terlihat dengan jelas nggak gambarannya? Bagaimana Bapak Ibu, terlihat jelas ya Jelas. PDF yang dibagikan oleh Kak Arif? Oke, baik. Terlihat jelas Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih juga Mbak Rara yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya, dan juga di sebelah kanan saya ada Mas Reja. Nah, salam sehat selalu juga buat hadirin Bapak Ibu, teman-teman juga yang hadir di sini ya. Kakak-kakak, adik-adik, ya semuanya sih ini kita anggap satu saudara ya, satu saudara. Nah, saya sama Mas Reja ini salah satu Apa tuh, Mbak? alumni dari pesantren properti ya. Mahasiswa Taiwan Nah, di benar-benar. sini malam ini alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan bisa hadir di malam ini. Jadi kalau di Taiwan itu beda 1 jam ya, sama kalau di Indonesia. Tapi kalau dengan Indonesia bagian tengah Bali 1 jam sama. Nah, dalam kesempatan ini kita sharing ya, si Bostok, eh, bahasa kerennya itu kita sharing ya. Ya, sharing di sini kita akan dengan tema bedah jalur beasiswa. Mas Arif mic-nya ke-mute, Mas. Oh, Sorry, mohon maaf. Terima kasih Mas sudah diingatkan. Nah, jadi saya sama Mas Reza ini awalnya kenapa bisa sampai ke Taiwan? Ya, semuanya itu melalui dari pesantren properti. Nah, kenapa kami bisa datang di sini? Ya, karena kita semuanya dengan satu tujuan, awalnya itu mau belajar. Ya, apa aja sih yang diajari dari pesantren sini? Nah, saya tuh masih ingat ya, kalau sekarang itu hitungannya udah jalan ketiga tahun ya, Jak ya? betul. Jalan Jalan ke ketiga. jalan ketiga tahun. Tiga Nah, tahun lebih malah. 3 tahun lebih. Lebih Saya setengah. ambil S2 dan Mas Reja ambil S1. Karena saya juga sudah lulus S1 di Jogja, di UII. Nah, di sini singkat cerita, selama di pesantren properti itu ada program-program ya. Waktu itu saya sama Mas Reza di sini itu angkatan 2 sama 3 ya. Kita angkatan 3 jadi ya. Angkatan tiga, angkatan tiga. Angkatan 3. Betul. Nah, angkatan 2 itu kurang lebih ada 40-an ya. Ya, mungkin di sini Kurang lebih lah. ya teman-teman bisa lihat di sini ada campuran angkatan 2 sama angkatan 3. Nah, pesertanya dari segala usia dan segala profesi juga, ada yang baru lulus SMA, ada juga yang baru kuliah, ada yang juga kuliah, ada yang berprofesi ya kan, dosen, pengajar, guru, semuanya di sini. Nah, di sini kami diajarkan oleh kita sih
udah manggilnya bukan guru lagi Bapak ya. Bapak. Jadi sebagai pengganti orang tua kita, Pak Bambang. Ya, semua ini berkat dari arahan Pak Bambang ya. Karena dengan tujuan di pesantren ini pengalaman saya, jadi bukan hanya sekedar mendidik ya yang ingin saya eh, sharing di sini. Kurang lebih 1 tahun sebelum sampai di Taiwan, aku ini campur-campur aja nih bahasanya. Ada aku, saya, soalnya jarang bahasa Indonesia semua. Kita ketemunya ke Taiwan-Taiwan, jadi ketemunya gini aja. Sharing nggak apa-apa. Mohon maaf kalau ada Bahasanya ini. kata-kata yang kurang berkenan di saudara, teman-teman semua, mohon maaf. Nah, bukan hanya sekedar mendidik waktu yang saya ingat. Jadi ada visi yang bagus menurut dari Arif pribadi, ya kan? Dengan apa yang diajarkan, nilai-nilai yang dari pesantren properti ajarkan. Karena semuanya itu pengen sukses. Kata Pak Bambang itu kalau Betul. punya sukses tuh harus punya mentor ya. Betul. Nah, belajar dari mentor, berpartner dengan mentor, bekerja dengan mentor. Nah, ini adalah salah satu gambaran ketika kita wisuda, kurang lebih dalam 6 bulan wisuda. Nah, di sini ada Pak Bambang dan juga ada beberapa mentor-mentor dari ada yang dari seluruh Pulau Jawa ya. Indonesia lah. Ya Indonesia Indonesia. banyak ya. Karena ini pesantren properti gurunya Dari guru Sabang properti sampai sampai Merauke. Merauke ada di sini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pesantren properti itu suka berbagi. Apa yang paling berbagi? Nah, di sini di gambaran ini foto yang bisa teman-teman lihat. Nah, ini berbagai sharing yang kita belajar di sini itu kalau dari yang seingatku di sini tentang digital marketing. Nah, bagaimana awalnya teman-teman kan misalnya di pesantren properti kok belajarnya kayak gini sih ya kan? Namanya aja pesantren properti ya. Nah, jadi bukan hanya nilai-nilai seperti kayak ngaji dan lain-lain. Itu sebenarnya di sini tuh kita tujuannya ngajak yang lebih baik kebaikannya. Ya udah, misalnya kayak digital properti yaitu ada penghasilan juga. Jadi awalnya selama 1 tahun, misalnya ini pengalaman saya pribadi belajar di sini, kok ada belajar kayak gini-gini. Ternyata dalam 1 tahun ini itu eh, dari saya pribadi tuh dia nanti ketika sampai di Taiwan, oh ternyata apa yang semua diajarkan dari pesantren, dari Pak Bambang dan juga mentor-mentor yang udah kami dengar itu ternyata oh nyampe juga doh yang dirasain ternyata di Taiwan tuh juga sama. Nah itu nanti ada ke depannya ke segitu. Nah belajar marketing. Nah di sini kita dilatih sebenarnya bagaimana kita bisa percaya diri. Artinya apa? Ya namanya digital marketing kita bisa memahami apa yang misalnya oh di sini ada di beberapa perumahan ya atau beberapa unit yang harus bisa kita pelajari, yang harus kita pahami semuanya supaya bisa kita sampaikan nih kepada calon. Nah, artinya apa? Sebenarnya itu semua itu kalau yang saat ini Arif rasain ya, oh ternyata itu melatih kita supaya percaya diri gitu. Iya, karena nanti rasa-rasa percaya diri ini nanti di Taiwan juga ada kesinambungan gitu. Nanti ya ada percaya dirinya. Awalnya waktu itu ya, kalau saya sih kan bahasanya nyemplung di sini itu nggak ada skill ya, nggak ada skill. Jadi semuanya itu kayak tadi yang saya sampaikan teman-teman, ada yang masih kuliah ya kan, ada yang baru lulus. Nah, bagusnya ini kita saling berkolaborasi, saling sharing. Makanya ada suka berbagi di sini. Misalnya saya nggak paham nih, kok ada seperti gini. Ya udah kita tanya nih, Mas, ini seperti apa ya? Jadi nggak ada yang rasanya kayak kesenioritasan itu. Jadi kita sharing berbagi. Kayak misalnya ini juga ada kebetulan di gambar sini ada juga Mas Kiki. Nah, Mas Kiki ini juga salah satu pengarahan saya, Arif mentor lah waktu Bentar. masih di pesantren properti. Nah, di pesantren ini
waktu itu kami ikut program yang 6 bulan. Jadi ada 3 bulan materi, kemudian 3 bulan kita magang. Nah, sebenarnya di sini tuh yang saya pahami adalah nggak hanya semateri aja, ya kan, yang kita pelajari, tapi langsung praktek. Jadi ilmu terapan. Ini juga ada kesinambungan kalau di Taiwan. Sebenarnya kalau di Taiwan itu kebanyakan belajarnya nggak hanya teori. Jadi sudah sampai di Taiwan, kebanyakan ya sama kayak Mas Reja juga langsung praktek di lapangan. Artinya ya punya lab, langsung eh, fasilitasnya ada langsung gitu. Nah, gambarannya sama juga di pesantren properti ini. Artinya, oh kita belajar nih tentang apa itu sih properti seperti apa, ya kan? Nah, terus terapannya seperti apa ya? Ini sudah ada beberapa mentor-mentor yang misalnya ada di Jogja, Semarang, entah itu di Cilacap, di seluruh lah, di mana aja. Artinya ada tempat-tempat yang bisa kita langsung praktekin nih teorinya. Ya, sederhananya kayak gitu nih. Artinya kita 3 bulan, sekali lagi 3 bulan nih kita diajarin nih apa aja itu ya, materinya apa-apa. Misalnya kalau kita singkat apa namanya, zaman sekarang sebenarnya kan Gen Z ya. Artinya namanya kayak AI. Misalnya kita belajar tentang legalitas misalnya ya. Kita bisa aja ketik ya. Tolong jelaskan di AI misalnya apapun itu. Jelaskan tentang legalitas. Udah banyak tuh thread yang dijelasin. Tapi apa sebenarnya? Feel, maksudnya rasanya, caranya itu gimana gitu kan nggak ada yang tahu. Nah, ini kesempatan yang bagus kepada misalnya Bapak Ibu, ya saudara-saudara, teman-teman juga di sini. Maksudnya bagus itu apa? Ya kita paham, bisa ikut dengan misalnya yang di Jogja. Oh tentang legalitas itu caranya bertemunya sama siapa sih gitu kan ya. Oh ternyata ketemunya dengan ke kantor dulu. Misalnya, oh harus ketemu sama orang di lapangan. Oh, ternyata ada juga nih yang harus diurus ke sini dulu, ke sini dulu. Nah, ada feel atau maksudnya langsung di lapangan rasanya tuh dapat gitu. Dan misalnya kalau nanya-nanya Google, ya kita hanya sekedar bacaan gitu kan. Langsung praktek gitu lah Langsung ya. praktek Langsung gitu, praktek. hanya seperti itu ya. Nah, ini salah satu gambaran. Ini waktu itu di balai tuanku Mbah Jono. Nah, ini gambaran sebenarnya yang saya tangkap juga, yang masih saya ingat itu, jadi yang namanya bisnis properti itu biasanya dibilang modalnya besar ya, teman-teman ya. Tetapi sebenarnya kalau yang disampaikan sama Pak Bambang, kita itu eh, dengan berbasis silaturahmi. Ini ceritanya panjang, Bang. Nah, sampainya kita di Taiwan nih, berpenghasilan. Kalau kita kan berbicaranya di Taiwan ya, sebenarnya semuanya, entah itu di Jepang, entah itu di Australia, ya kan Singapura, itu semuanya ada yang namanya part-time. Nah, kemudian yang ingin ini secara pribadi yang se- saya tekankan sebenarnya lebih bersyukur ya, saya itu ketemu di pesantren properti. Nah, awalnya itu ada kenalan kolega sama Pak Bambang, ya kan, yang dia bisa memberikan masuk nih. Ada nggak santri-santri Bapak yang mau pergi lanjut nih sekolah di Taiwan? Oh ada. Nah kebetulan saya ditawarin, Rip mau nggak sekolah lagi situ kan? Banyak nih sama Mas Reza juga. Kemana? Ke Taiwan. Taiwan tuh bahasanya apa ya? Xing Song Heng sekarang bisa nggak bahasa Taiwan sekarang ya? Ya lumayan. Lumayan. Kayaknya Bisa. gimana ya? Nilai Taiwan tuh lah. Sanento lah. Sanento. Oh, kan kan mau yang lah. Maksudnya itu kayak sederhana kayak gitu kan. Maksudnya artinya tadi kamu datang di Taiwan ini sudah berapa lama? 3 tahun. Oh ya sama kayak aku ya. Kita kan seangkatan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ini memang salah satu
utama ya, pertama ya, kita angkatan pertama yang ada kesempatan bisa datang ke kuliah ke Taiwan, dan apa aja peluang-peluangnya itu banyak sekali ya. Nah, ada nilai-nilai kemandirian yang diajarkan di pesantren properti. Nah, misalnya apa kayak tadi itu kita di pesantren properti. Nah, nilai kemandiriannya itu dapat dari mana ya? Itu kita belajar langsung magang. Nah, ada tekanan-tekanan magang tuh biasanya kalau kita udah misalnya digital marketing nih, udah gini kok nggak ada ini ya, itu memang harus sabar sebenarnya. Nah, itu juga dapat nempel lah sepertinya, udah nempel ke mental kita ketika sampai di Taiwan. Contohnya ketika kita datang di Taiwan, ya mau nggak mau ya harus belajar bahasa Mandarin. Tuh. Nah, ini suasana kalau di kelas bahasa Mandarin itu kita programnya 1+4 ya. Artinya kita dalam 1 tahun kita belajar bahasa Mandarin dulu. Misalnya, loh kok tiba-tiba ke Mandarin? Emang bisa bahasa apa? Ya awalnya, kamu percaya nggak ada dulu waktu datang ke Taiwan bisa bahasa Mandarin? Ya nggak percaya sih sebenarnya sih. Awalnya nggak percaya, Nggak tapi percaya. emang Tapi setelah dijalani ya kita jalan ini bisa. bisa lah. Kalau kami bisa pasti teman-teman yang di Indo ini kan mau ke Taiwan ya. Misalnya Mm-mm, mau ke Taiwan pasti bisa lah ya. pasti bisa. Asal kita mau asal kita mau aja sih. Ya itu juga diajarkan dari pesantren. Ya pokoknya kudu iso. Ya itu bahasa Jawa gitu ya. Bener nggak sih bahasa Jawanya gitu? Komen kudu bisa Eh, eh, ya yang penting bisa gitu ya. bisa. Nah itu niat, yakin itu yang diajarkan. Nah artinya dari sini pokoknya bisa. Mau itu susah bahasanya kayak apa, pasti bisa. Tuh. Ini masih ingat nggak aja waktu kelas ini kita belajar apa di sini? Mandarin Ya sama diajarin ya di kampus itu. Nah beasiswa sekarang ya, beasiswa yang kami terima itu ada, kalau dirupiahkan sebenarnya mahal mana ya sih? Ya kan mahal mana kuliah di Indonesia sama kuliah di Taiwan menurutmu ya? mahal mana ya Mm-mm. kuliah di Indonesia sama kuliah di Taiwan. Mm-mm. Sebenarnya sih tergantung kampusnya. Oke. Tapi ya mahal di sini sih sebenarnya. Nah, Tapi kita bisa apa ya namanya mandiri lah nah buat itu tuh. nyari uang buat kuliahnya gitu. Nah ini kan kayak tadi Mas Rejo juga bilang ada kemandirian. Maksudnya beda tipis sih sebenarnya biaya kuliah di Indonesia sama di Taiwan. Nah tapinya kita bisa belajar itu part time. Part time itu kalau em, kita sebagai warga negara asing ya, itu ada dalam 1 minggu 20 jam. Nah, 20 jam itu kita gunakan untuk part-time. Tapi sebelum itu ya kita harus dalam 1 tahun. Tadinya dibilang dalam 1 tahun langsung nih hal. Ini juga posisi lagi di kelas. Eh, Eh, kemudian 等一下，我们有开会，可以开会是有开会，可以死掉吗？嗯，这些不是你们可以死掉吗？有时间用吗？什么意思来着？什么意思？我们有用一下，对，那个有知道。应该是1个小时而已。1个小时。哦，谢谢。Jadi, Oh ya teman-teman barusan ada lause atau guru lah yang ngejaga asrama kami tadi baru patroli. Jadi kalau di sini tuh kita kan tinggal di asrama ya. Ada guru-guru yang ngejaga pastinya. Nah mereka tuh berpatroli gitu, cek-ngecekin. Tuh, mungkin tuh saya nih yang ngomong. hmm, apa lagi tadi ya? Nah, kemandirian kita part-time itu ya. Hmm. Tuh nggak ulang aja dari awal nih. Boleh nggak? Part-time tadi, misalnya ya itu ya, maksudnya teman-teman. Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah itu mulai dari datang itu nggak minta sama orang tua sampai sekarang. Bahkan Tuh, malah ngirim ya. Ya kalau ada lebih rezeki kirimlah ke Indonesia. Tapi kan kebanyakan kalau di sini kan ini malah ngirim ya, anak yang kuliah di luar negeri kirim terus ini. Nah, tapi kalau kita sebenarnya sudah diajarkan gitu ya, gimana cara nyari duit gitu. Belajar dari pesanan properti.
Apa aja kalau kamu Ja? Ini gambaran juga part-time nih ya, Ja. Kalau kamu part-time di mana nih, Ja, gambarannya, Ja? Ini tuh saya dulu part time gimana ya? Di Fuseng. ya Fuseng apa Fuseng artinya Fuseng? waiters. Waiters. Jadi saya ada jadi di sini tuh sebenarnya part time-nya tuh macem-macem, teman-teman. Eh ibu-ibu, ini adik-adik ada kan? Ini Ada. ada semua kan? Ih, Jadi di saudara. sini tuh macem-macem part time-nya adik-adik. Ada yang jadi waiters, ada yang jadi housekeeping. Nah, ini tuh salah satu contoh part time kami di Taiwan. Itu ini tuh saya sedang jadi inilah fuseng. Maaf ya kalau bahasanya ini karena kita tuh di sini terbiasa ngomong Mandarin gitu. Jadi kayak otak tuh ngomong tuh Mila-mila kan. iya Jadi milih-milih gitu. Jadi karena kebiasaan di sini ngomong Mandarin, jadi kayak malah jadi kurang lancar gitu bahasanya. baru 3 tahun, Ja. Baru 3 tahun. Jadi bingung gitu kalau mau ini. Ya kita sambil sharing-sharing santai aja ya, Mas Arif ya. Itu pakai headset, No. Ja. Hmm? Itu buat apa di headset? Itu ada Oh itu komunikasi gitu HT langsung. ya HT. komunikasi buat sama teman-teman sama apa ya bro ya istilahnya cukuan tuh apa ya Atasan ya. atasan ya sama atasannya jadi kayak misal nih kan kita jadi waiters nih ngantar makanan ngambil-ngambil piring atau apa gitu jadi ntar ada yang bagian depan ngasih tahu misal saya ada di bagian belakang ngasih tahu oh ini makanan di meja ini silahkan diambil bawa keluar ntar dikasih tahu dari HT tadi gitu nah di Kayak. sini tuh ada Mas Arif juga nih kalau Mas Arif nih sedang ngapain ya Mas Arif ya. Ini aku pengalaman kerja di PX Smart. PX Smart itu kalau di Indonesia Yang tuh. sepanjang Family Mart. Family Mart. Kayaknya kita jangan tegang-tegang nih biar Itu segede apa ya kalau PX Smart di Swalayan lah. Indomaret Supermarket itu enggak ya? Indomaret. Indomaret tapi dua kalinya. Indomaret dua kali. Iyalah Indomaret tapi dua Ya. Kemarin. Indomaret ya, kayak Indomaret. Nah, Tokped Smart nggak adik-adik di sini. ya kayak gitu. Ya kerjaannya malah gampang di sini sebenarnya. Jadi kita kan ada jajan-jajan misalnya itu kan. Misalnya kalau udah habis ya udah tinggal ngepong-ngepong aja. Terus biasanya ada juga yang nanya, Senseng, dicit tahu mie mah. Eh, oh coba cacepin lah. Maksudnya kayak nyari jagung tuh deh gimana. Madu, oh di sini nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Oh, oh. Ya udah keliling gitu. Terus ada juga aku pernah belajar di Indonesia di Taiwan juga itu ada warung gitu, warung Indonesia. Aku juga belajar di situ di warung Indonesia. Sebenarnya kalau di warung Indonesia ini pengalaman aku juga sharing ya, sharing dengan orang-orang yang sudah kerja lama gitu. Artinya mereka itu kerja di Taiwan kurang lebih 10 tahun ya kan, 14 tahun. Ya udah banyak nih hasil yang mereka dapatkan. Ternyata mereka juga kurang informasi misalnya, Mas, kalau udah dapat kurang lebih ini uangnya diapain? Oh ternyata beli sawah, beli ini, oh bagus. Nah kita juga sebenarnya ada tujuan ke edukasi-edukasi gitu. Nah di sini juga yang mau ya apalagi ya sih mau dicarikan. Kuliah sambil Mungkin jalan-jalan di Taiwan ya. Di mungkin Taiwan. ini boleh nggak saya tarik mundur dulu gitu. Oh boleh-boleh sharing, Eh sharing gimana ya mau. tadi kan dari versi Mas Arif ya gimana dari awalnya. Ini sekarang dari versi saya nih. Jadi awal dulu tuh saya sama seperti Mas Harip dari pesantren properti di angkatan yang sama, angkatan 3. Dulu tuh janjinya kita tuh belajar sekitar 3 bulan ya Mas Harip ya. 3 bulan. Ya 3 bulan, tapi ternyata kita lebih memang tidak pasti tergantung Bapak sebetulnya yang ngajar kita tuh selesai sekitar 6 bulan ya Ya, Mas Harip ya. Sekitar 6 bulan 7 bulan kita wisuda di sana dan kita ada kayak semacam magang gitu. magang ada. Ya, magang coba ditarik lagi. Nah, kebetulan saya dan Mas Arif ini ditempatkan di tempat yang sama. Oh, Bali tahun ini juga ya? Iya, Yes, iya, sama kita. Tuanku Indonesia. Jadi namanya tuh Balai Tuanku Indonesia. Nah, Balai Tuanku Indonesia ini yang mentorin tuh Mas Kiki. Kalau adik-adik udah kenal sama Mas Kiki, Ini Mas Kiki. kira-kira udah belum ya? Itu Mas Kiki. Ngajar juga Mas Kiki ya sampai sekarang loh. Saya mau tanya dong ke Zura. Zura ini sama nggak sama
siswa Sibus bukan? Arah. Atau ARA ya? Iya, Sama Kak siswa. Arif, Kak Reza. Jadi ARA ini siswa ini kan, Sibus kan? Udah di ini belum? Enggak, saya pengajar di sini, Kak. Oh, oh maaf 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 ya. Tapi sudah kenal ini nggak Mas Kiki? Oh, Kiki kenal. Alhamdulillah beliau eh, pada tahun ini ngajar di pesantren properti. Ya, jadi Mas Kiki itu adalah salah satu Salah ucap lagi aku. mentor dari kami di pesantren properti. Dia orang hebat lah ya. Banyak ilmunya, kami juga belajar banyak dari dia. Jadi pasti adik-adik atau bapak-bapak atau ibu-ibu pasti ada pertanyaan lah. Kenapa sih harus bisnis properti gitu? Jadi bisnis properti itu adalah ibu dari segala bisnis. Bagaimana tidak? Karena sifat ibu itu adalah mengayomi dan memahami gitu. Jadi bisnis properti itu bisnis yang mulia. Mulia karena eh, bisa membantu banyak orang untuk mewujudkan rumah impian mereka. Bener nggak, Mas Arif? Tuh. Jadi jadi bisnis properti itu juga bisa dibilang apa ya? Menyembuhkan gitu. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan perekonomian nasional karena padat modal dan padat karya serta investasi eh, sektor real lah gitulah. Jadi kayak nyata gitu, wujud nyata bisnis properti itu. Ada bentuknya, ada barangnya, ada aset fisiknya gitu. Beda dengan aset finansial seperti saham, terus kas, obligasi, reksadana, dan macam-macam gitu. Nah, yang saya mau kasih tahu ke adik-adik di sini tuh gimana ya? eh, dari awal tuh sebenarnya saya nggak tahu istilah-istilah di properti kayak contoh nih SHM, SHGB, AJB, terus IMB dan macam-macam lah. Di situ saya belajar banyak di situ. Tadi seperti yang Mas Arif bilang, eh, kita tuh apa ya Mas Arif ya? Eh, langsung terjun ke lapangan gitu belajarnya. Langsung melihat praktek-prakteknya yang diajarin sama Mas Kiki segala macam dan kita belajar marketing juga dan segala macam sampai pada akhirnya kita ditawarin sama Bapak kuliah di Taiwan tuh. Jadi Bapak suatu ketika itu menawarkan ke kami kuliah di Taiwan. Awalnya sih saya kaget ya. Wah, kalau Mas Arif sendiri gimana waktu ditawarin Bapak kuliah di Taiwan? Itu sih, aku kan posisi kan lagi di Bali Tuanku Indonesia sama Mas Kiki. Mas, Tuh. ini gimana Mas? Iya udah sok atuh. Sok Mas Kiki kan sebenarnya gitu. Artinya karena Mas Kiki mungkin bahasanya itu karena usia ya. Kita masih muda. Jadi ya udah ambil aja banyak-banyak pengalaman gitu kan. Ya ada dengan izinnya Mas Kiki, kemudian dibantu juga Mas Kiki dari pesantren juga. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Dan itu bersyukur ya. Pilihan itu sebenarnya pilihan antara ambil apa enggak. Kalau waktu itu aku nggak ngambil, nggak nyampe di sini dan nggak tahu informasinya seperti apa. Nah, alhamdulillahnya di sini ketika sudah kurang lebih 3 tahun, sebenarnya banyak ya informasi beasiswa itu yang ada di Taiwan, khususnya kampus semua yang ada di Taiwan. Nah, persyaratannya itu kalau ini masuk ke persyaratan tuh teknis sebenarnya ya. Dan itu semuanya ya teman-teman atau Bapak Ibu di sini hampir semua persyaratan kampus itu sama. Contoh, kalau kita ke teknis misalnya, ya tetap ada namanya bahasa, yaitu TOEFL atau bahasa Inggris yang perlu disiapkan. Nah, artinya apa teman-teman? Ada informasi dari pesantren properti ini. Oh, misalnya ketika sudah jalan, ini kita berbicara waktu ya. Ada selang waktu 3 tahun di pesantren properti. Misalnya ada anak bapak ibu yang belajar mulai dari tahun pertama sampai selesai.
ada peluang bisa nggak kuliah di luar negeri? Jawabannya bisa. Ya, karena kita sudah paham nih jalurnya. Awal-awal waktu itu memang kita kayak istilahnya cari-cari informasi gitu lah. Susah banget ternyata. Ternyata seperti ini ya. Nanti di sini ada juga sebenarnya Kak Fitri, ada juga Mas Amin yang Ada sudah beberapa lebih teman lah ya. paham ya. Nanti bisa bantu-bantu juga. Nah, artinya di sini Bapak Ibu ketika anak-anaknya kurang lebih dalam 3 tahun itu ada proses yang waktu sangat tepat ya. Maksudnya persiapan yang udah mateng. Mulai dari belajar bahasa, kemudian skill juga itu pun udah banyak lah. Ya, dan ada beberapa pertimbangan juga pastinya dari kita. Kenapa kok kita milih kuliah di Taiwan gitu? Ya, contohnya seperti Taiwan ini adalah negara teraman, termasuk teraman di dunia gitu, teman-teman, adik-adik sekalian. Jadi Oh ya. kita tuh nggak perlu takut. Ya sebenarnya sih kejahatan itu ada dimanapun ya, tapi di Taiwan tuh minim lah ya. Pengalaman apa di Taiwan? Nggak bisa. Oh tuh bro, Oh, Keliti itu ada nggak? keliti Keliti itu Jogja. nggak ada Nggak ada. di Taiwan, nggak ada yang namanya keliti, nggak ada ini. Soalnya kalau pulang jam 2 kalau part time ya, misalnya kalau waktu liburan, kita kan kuliah seminggu 3 hari ya. Misalnya Senin, Selasa. Tergantung bro, lu kan S1, S2. Kalau gua S1 bro, kalau S2 lebih dikit, Iya. kalau S1 lebih banyak kuliahnya. Terus, Nah itu pulangnya misalnya jam 12, jam 1 malam, oke. ya jalan sendiri naik sepeda itu aman. Jadi nggak ada yang ngerasa tak ditakutin nggak, karena aman. Ya Semua itu ada semuanya CCTV mau ya, buat cowok nonton atau budaya. perempuan tuh aman lah. Jadi adik-adik kalau misalnya pulang malam pun menurut saya sih masih aman gitu, nggak ada hal-hal yang Pernah ketinggalan nggak barang? kalau ketinggalan sih nggak pernah, tapi kalau nemu HP pernah. Dan Itu misal nggak ada nih yang ngambil ya? nggak ada ngambil teman-teman. Jadi kalau misal HP tuh di sepeda, nah ini ada salah satu hal unik di Taiwan. Jadi di Taiwan tuh di tempat-tempat tertentu tuh disediakan sepeda adik-adik. Namanya apa Mas Arif? You back. E-bike. Nah, jadi ada sepeda buat teman-teman itu bisa pakai buat aktivitas mau kemana gitu. Nah, kadang tuh orang tuh kan bawa barang ya, ditaruh di keranjang sepeda. Nah, kadang lupa tuh, itu tuh nggak bakal hilang adik-adik, walaupun kelupaan. Kalaupun balik lagi nggak ada, biasanya itu diserahkan ke polisi lah ya, sama Ya. orang lain gitu. Nanti bisa tanya ke kantor polisinya gitu. Itu salah satu menjadi apa ya yang kita pikirin kenapa kita ke Ke Taiwan Taiwan. gitu. Dan salah duanya tuh di Salah dua, Taiwan bener itu duanya harusnya. di Taiwan itu orang Indo tuh banyak adik-adik. Nggak cuman berapa tapi termasuk banyak lah ya. Eh, jadi nggak perlu takut buat ke Taiwan. Pasti di jalan tuh ada aja ketemu sama orang Taiwan gitu. Eh, Terus, kemarin tuh Bapak silaturahmi ke kita kunjungan. Ini Pak Bambang sama Bu Lia sama keluarga ya. oh ini waktu September ya, 3 bulan yang lalu. Ya benar. Alhamdulillah kemarin ada waktu kesempatan ya di ketika di selang-selang kesibukan kami ketika pas part-time ya ada lah Alhamdulillah. Ya, kami juga bersyukur sama Pak Bambang. Pak, Alhamdulillah sekarang nih kami santri-santri bisa kuliah sampai di Taiwan ini ya. Yang walaupun kulitnya sawo-sawo matang ya, sok ngomong Taiwan kei Changhua gitu ya teman-teman. Mungkin itu Mbak Ara ya yang bisa kami sharing nanti ketika ada mau ditanyakan sharing boleh lah Oh iya, kalau tanya misal dari adik-adik atau ke bapak bapak-bapak. atau ibu yang mau ditanyakan mungkin bisa ditanyakan gitu ke kita. Ini siapa Apalagi aja Pak ya yang dibutuhin? Ini ada Mas Amin, kamu juga ya, Kak Fitri, ya itu ada lagi nggak ya? Mbak dari Eh, atau dari Mbak Ara nih. ya ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak Ara ada nggak? Mungkin dari adik atau dari baranya. Oke, sebelum kita tanya jawab dulu ke sesi tanya jawab,
saya ingin menyampaikan sesuatu yaitu tentang si bos ya. Ya. Di sini nanti izin ya Kak ya, ininya Oh iya, dialihkan dulu sebentar. Oh, siap. boleh. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua ini adalah profil SMA si bos. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin mendapatkan PDF-nya bisa menghubungi admin kita ya. Ini sekilas tentang si bos, profilnya si bos. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya ingin mengingatkan kita ada si bos talk selanjutnya ya. Itu yang akan disampaikan Bapak Zainul Hermawan. Nantinya itu pada hari Jumat 13 Februari 2026. Jangan lupa nanti akan diingatkan oleh admin dan akan dikirim juga di grup-grup untuk si Boss Talk berikutnya. Oke, baik. Kita buka sesi tanya jawab kita. Saya buka sesi tanya jawab ini. Bagi yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Silahkan. Boleh tanya apa aja ya? Ini udah ada Bebas. di Apa aja ya Kak chat ya. nih. Ya, Kita juga bisa lihat di kayak chat Kak, loh, Za. pengalaman apa atau apa gitu. Baik, bagi Bapak Ibu dan adik-adik semua mau bertanya boleh raise hand dan open kamera tanya dengan kakak-kakak kita ini. Ini Biar ini membantu udah kita. ini langsung aja ya Mbak, kita juga sharing. Ada Oke. juga ini udah di chat ini kita bisa Ya bisa benar, lihat. ada nih banyak yang Oh di iya, chat. ada di chat. Aja, Mbak baca aja. Rara, Yang mana Miss nih? Rara itu Oh ini dibacakan udah ada juga ini. yang di kolom chat itu ya kan sudah banyak pertanyaan masuk Iya itu benar Baik, benar. sambil nunggu yang langsung live mau tanya, tolong itu dijawab dulu yang masuk di kolom chat itu. Oke, siapa? baik. Untuk persiapan, apakah ada tes khusus untuk bisa dapat beasiswa di Taiwan? Selain ilmu bahasa, kalau boleh tahu dana habis berapa ya? Nah, Nah, ini paling sering nih Kak. Ya. Tergantung adik-adik sebenarnya. Adik-adik itu ke Taiwan itu pilih kata pengantar yang mana dulu nih. Jadi kata pengantarnya itu ada dua biasanya di Taiwan. Satu bahasa Inggris, dua bahasa Mandarin, full Mandarin tradisional. Nah, kalau misal kita mau pakai bahasa Inggris, nanti adik-adik wajib yang namanya tes TOEFL. ya. Nah, itu ada syaratnya. Biasanya setiap kampus di Taiwan itu beda-beda. Jadi adik-adik harus lihat dulu kampus mana yang mau dituju dan syaratnya itu harus dilihat dulu berapa minimal skornya. Setiap kampus itu beda-beda. Nah, kalau misalnya pakai kata pengantarnya bahasa Mandarin seperti saya nih sama Mas Arif. Nah, itu biasanya program-program internasional seperti 1+4. Artinya tuh satu tahun belajar bahasa Mandarin tradisional dulu dan lanjut lagi 4 tahun masuk ke jurusannya. Nah, di 1 tahun ini adik-adik harus wajib bisa bahasa Mandarin gitu. Ada targetnya minimal A2 baru bisa lanjut ke masuk jurusannya gitu. Pak, saya rasa sih harusnya bisa sih adik-adik itu. Dan kalau boleh tahu Kalau untuk tes dana khusus nggak ada ya tes khusus ya. Ya, sebenarnya tes khususnya sih semuanya ke bahasa ya. Nah, yang namanya mau itu ya bisa dipersiapkan aja. Kayak tadi, awalnya kami juga kan nggak bisa nih bahasa bahasa Mandarin. sama Tapi sekali. setelah sampai di Taiwan kita belajar, ya belajar kurang lebih 1 tahun. Tadi sampai disampaikan sama Mas Reza, ada namanya tes bahasa Mandarin. Nah, sederhananya itu kayak ada level-levelnya. Jadi Betul. harus lulus gitu. Pasti bisa. Selain ilmu bahasa, kalau boleh dana yang bisa dia. Nah, ini kan secara teknis sebenarnya teman-teman. Nah, pengalaman waktu S1 itu ada dana yang perlu disiapkan kurang, ini kan semua persyaratannya, ini semuanya ada. Kurang lebihnya itu ada 50 juta kalau dirupiahkan. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Ini kan hanya buat administrasi. Ya, yang sekali lagi ini buat administrasi, artinya ketika pengurusan visa sampai di Teto. Nah, tujuannya apa? Oh, ternyata
anak si A atau si B ini mau datang kuliah, oh ada nih saldonya kurang lebih kayak gitu. Nah, itu yang aktif rekening, bahasanya rekening koran ya, cetak rekening koran selama 6 bulannya aktif, ada rupiah ini Oh, sudah saya setuju. syarat-syaratnya. Nah, saya setuju. Nah, sebenarnya itu juga yang diminta sama pihak kampus. Nah, misalnya persyaratannya yaitu ijazah SMA kalau mau S1, kemudiannya paspor dan lain-lain, kemudian ada Medical check up medical pasti check itu. up. Itu Ya, kan kita bahasnya ini teknisnya tentang teknisnya. Kalau dana habis berapa itu kurang lebih itu untuk ada 50 juta. Nah, untuk persyaratan pemberangkatan ya itu tinggal tiket aja, kemudian SPP. Kalau memang ini, nah tadi ada namanya beasiswa. Nah, kalau yang kami terima itu beasiswanya beasiswa mandiri. Jadi ada setengahnya, misalnya 65.000 ya, itu dirupiahkan kurang 30 juta ya, apa tuh? SPP. 60 bro. 60 ya, anggaplah 60 bersnya, karena ada Ya asuransi 60 lebih kesehatan. dikit lah. 60 Ya, ribu, ya sekitar 30 loh. ya. Dirupiahin sekitar Itu 30. ada tambah asuransi kesehatan. Maksudnya apa asuransi kesehatan ini? Misalnya kalau kita sakit, ya kita ke dokter manapun tuh bayarnya 150 NT itu setara kayak Tergantung sebenarnya sih lebih kliniknya. murah, lebih murah. Ada yang 200, ada yang 150, Itu ada yang mencakupnya. Itu 210. hanya administrasi ya teman-teman. Nah, maksudnya apa? Di sini nanti itu setengahnya, sederhananya setengahnya. Misalnya 60 juta, 30 juta, jadi setengahnya kita ambil global umumnya ya. Kurang lebih dalam 1 semester 6 bulan tuh 15 juta. Nah, itu sebenarnya itu sangat murah sebenarnya biaya. Karena apa ya? Karena part time. Nah, ini juga bisa menjawab dari pertanyaan selanjutnya, apakah kerja part time-nya juga bisa disediakan? Iya, disediakan malah. Dan kita malah bisa nyari sendiri. Artinya nyari sendiri tuh dari relasi teman-teman nih. Misalnya kayak aku ya, ada juga di hotel sebagai housekeeping, ya kan. Ada juga sebagai siwan. Siwan tuh nyuci piring. Jadi nyuci piringnya sih pakai mesin sebenarnya, pakai air panas. Nah, ada juga di PX Smart. Kok banyak ya? Banyak karena pengen nyari cuan sebenarnya. Artinya gini teman-teman. eh Tadi kan kalau disediain dari sekolah, disediain dari sekolah. Tapi kan ada juga dari teman-teman kita yang lain. Kita kenal nih misalnya, ya kan. Ini ada kerjaan nggak? Oh ada. Jadi kita saling saling ngasih Bantu. ngasih informasi lah sebenarnya. Banyak sekali pekerjaan di sini ya. Sharing part time ya. Nah, jadi kalau bukan alumni SIBOS, apakah bisa mendaftar beasiswa di Taiwan? Ya ini kembali lagi sama tim ya. Kalau dari kami sendiri sih bisa-bisa aja gitu ya. Kita ngasih aja informasinya seperti ini, kurang lebih kayak gini. Persyaratan administrasinya udah selesai, udah bisa. Ini Ini apa kayak lagi? dari Muna nih, Muna. Berapa Baca lama dong Kak? yang nanyain. Nih Muna nih, berapa lama Kak persiapan penguasaan bahasa sebelum berangkat ke sana? Jadi gini, Muna. Jadi kalau Muna nanya berapa lama Kak persiapan penguasa bahasa, kalau Individu saya ya? sendiri, saya tuh nggak ada Tergantung individu ya. ya individu atau ini. Kalau saya sendiri belajarnya tuh di sini, bener-bener di sini. Saya nggak ngerti sama sekali apa itu bahasa Mandarin. Saya bener-bener nggak ngerti. Bahkan saya pertama kali denger tuh kayak ini bahasa apa sih ya? Kayak aneh gitu dengernya. Tapi karena saya tinggal di sini lama kelamaan kan kita kebiasaan ya. Kayak kita denger bahasa inilah Thailand gitu kan. Kalau baru pertama kali Siapa denger kan tahu? lucu gitu kan, langkok, nananak, mengkok atau apa gitu kan. Lucu gitu kita dengernya. Sama sama kayak saya waktu pertama kali ke Taiwan tuh lucu gitu bahasanya. Kalau Muna tadi tanya berapa lama, saya kira sih setahun bisa lah menguasai. Apalagi sekarang tuh enak teman-teman buat. Jadi ujiannya tuh sudah 4 kali ya, Kali. ada kesempatan 4 atau 5 kali gitu di sini. Kalau zaman kami dulu tuh cuma dua, dua pas satu ya, dua ya, 3, dua bro. 2 ya. Dua lah. Nah, zaman kami tuh cuman dua. Cuman karena pemerintah atau sekolahnya yang ngelihat ya dikasih lah kesempatan jadi 4 sampai 5. Dan menurut saya tuh pasti bisa lah teman-teman. Apalagi teman-teman tuh masih muda, habis lulus SMA tuh otaknya masih fresh gitu loh. Buat belajar lagi tuh seharusnya masih bisa lah. Kalau saya dulu tuh tergolongnya tuh setelah lulus saya gap year teman-teman, baru ada kesempatan kuliah lagi di sini dan itu menjadikan salah satu apa ya, saya bersyukur gitu bisa kuliah lagi gitu ya, harusnya bisa sih. Nah,
Kak, terus belajarnya tuh bahasanya gimana di sana? Pastinya gurunya tuh memakai bahasa Inggris, teman-teman. Ngajarin ke kita-kitanya. Pasti kan ada yang kurang ngerti, jadi nggak usah takut. Kan satu kelas itu kan kamu kan nggak belajar sendiri ya, Dede. Ada teman-temannya. Jadi kalaupun kamu nggak tahu, kamu bisa tanya teman. Apalagi sekarang itu canggih, teman-teman. Ada yang namanya AI, ada yang namanya ChatGPT, Gemini. Itu bantu banget teman-teman buat belajar. Serius. Zamanku dulu tuh nggak ada bro yang namanya ChatGPT. Itu pusing, saya harus belajar lewat buku dan cari tahu gimana Itu ininya. metode ya, metode Ya, belajar sekarang banyak sih. beneran menurut saya lebih gampang aja gitu buat mahamin. Kita nggak tahu tinggal nanya nih ChatGPT ini tuh artinya apa gitu, kayak contoh Mingse artinya apa, Nichiao semua Mingse misalnya, siapa nama kamu misalnya, kamu bisa tanya tuh di ChatGPT. Itu mempermudah lah kita untuk belajar, jadi lebih gampang aja itu. Lanjut apa lagi tuh, Ja? Oke, oke ya Muna ya, seperti itulah. Oke, kita Lagi masih banyak gitu. lanjut lagi ya ke pertanyaan dari 827 820. Nah, ini nggak ada namanya teman-teman. Apakah kerja part time-nya sudah disediakan? Sudah. Kalau dibilang disediakan sih biasanya sih dibantu teman-teman Nah, dari kampus gitu. Cuman kan pasti namanya anak muda kepingin uang banyak bro, nggak mungkin. Pasti kita nambah-nambah lah cari kasih kerjanya. nambah channel, nambah lokasi. Iya, nambah-nambah kerjaannya gitu kan. Kita kan pasti pingin uang jajan tambahan gitu, mau buat beli apa atau apa gitu kan. Jadi kita cari sendiri bisa gitu, Karena satu teman-teman. udah modal bisa bahasa komunikasi ya. Ya, jadi banyak pekerjaan yang teman-teman ini nggak ada pengalaman, nggak perlu takut gitu. Kita tuh orang asing. Mereka tuh, nah kerennya di Taiwan itu orang-orangnya tuh open minded, teman-teman. Mereka tuh apa ya? Menerima gitu, nggak yang dibully terus dikata-katain, enggak kayak gitu. Mereka tuh kayak memaklumi teman-teman, oh ini orang asing masih belajar gini-gini, ntar Walaupun mereka bahasanya maklumi. kita ngomong salah karena nada pendeknya kan beda-beda itu artinya. Ya, Tapi mereka maksud ya udah pakai bahasa isyarat dulunya kan. ya kalau nggak bisa Makanya ada ya keberanian pakai bahasa kita. tubuh Harus gitu. harus berani. Jadi kalau di Taiwan tuh yang tadinya orang introvert kalau bisa jadi ekstrovert ya. Kenapa kayak gitu ya? Harus berani. Kalau salah ya pasti dibenerin gitu. Jadi jangan diem. Kalau diem ya nggak tahu jadinya. Jadi ya Ya udah intinya ngomong aja, berani aja berani bro. aja gitu. Itu Ya, kan kayak diajarin kalau di pesantren properti. Yaitu apa magang jualan ya itu memang harus berani. nih bro, pengalaman saya nih ya teman-teman, awal saya tuh kesini, saya tuh beraniin teman-teman, nggak bisa bahasa, nggak ngerti apa, tapi kan saya butuh duit ya, pingin Oh itu uang lah. alasannya jadi berani itu. Iya bro, saya nggak ada uang, saya kan kepingin uang ya buat apalah makan atau apa. Mau nggak mau kan saya pingin nyari tambahan nih. Saya datang tuh wawancara nyari kerja. Awalnya sih saya mikir takut bro, mau saya ini keluar nih mau wawancara, pulang lagi bro saya ke kamar bro. Takut gitu kayak wah ini gimana ya, takut nih. Akhirnya Karena saya bahasa ngomong. iya Di takut, awal kan takutnya masih ini. awal. Tapi karena akhirnya mindset saya tuh saya rubah, ah nggak apa-apa lah, karena saya kan orang asing, harusnya mereka bisa lah maklumi. Ternyata setelah saya jalani, setelah ngomong-ngomong sama mereka, ya mereka memaklumi. Akhirnya saya diterima, dikasih tahu. Ya paling pakai bahasa tubuh ya kan. Ini nih kasih taunya gini gini gini. Tuh, intinya berani aja sih teman-teman, nggak usah takut-takut. Terus sudah ya, Tuh. seleksi untuk beasiswa di Taiwan gimana caranya? Seleksi beasiswa sebenarnya seleksi itu dari kita sendiri milih Disebut dong ini dari dari Indria. Indria BB Will Surakarta. Ayah salam Mbak Indria. Ini yang Mbak Indrianya mau bertanya, Kak. Boleh boleh Angkat Boleh silakan. boleh. tangan. Boleh Mbak Ke Indria, saya atau boleh ke Mas Arif? boleh Kak Indria open mic-nya. Sabar Rip. Halo, Kak Indria. Oh iya. Ya Kak, makasih Kak. Silakan. Nggih, nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih Kak, seperti yang sudah saya sampaikan di chat tadi, untuk seleksi beasiswa di Taiwan itu apakah
eh apa untuk universitasnya ditentukan dan untuk seleksinya itu dari siswa si bos itu seleksinya apa dia harus berprestasi atau seperti apa. Kemudian untuk beasiswanya itu apakah full full beasiswa apa termasuk untuk biaya hidup atau untuk biaya pendidikan saja. Begitu, Kak. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu Kalau sekali lagi tadi kan Kak, jurusannya Kak. Jurusannya apakah ini kan si bos itu kan pesantren properti ya? Apakah untuk S1 atau S2-nya itu jurusannya harus properti juga? Enggak. Oke, gitu aja. enggak. Oh, Terima kasih. jurusannya Ye, macam. Ya, saya Assalamualaikum. sama. Terima Satu-satu deh. Iya, saya kasih. satu. Bagaimana Kak Arif, Kak Reza? Ya, kalau pertama kan tadi nanya ya, Kak Indri, seleksi untuk beasiswanya tuh Seperti itu apa? kita kembaliin lagi sebenarnya ke teman-teman si bos seperti apa teknisnya ya. Kita ya juga masih belum ini kita kembalikan lagi dari sistem apa yang ngurus si bos itu seperti apa gitu. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya? Tadi yang kedua Jurusan. jurusan. Full Oh iya jurusan. beasiswanya itu untuk biaya pendidikan saja atau untuk biaya hidup juga? Kalau jurusan sih di S1 kebanyakan kalau Biaya. internasional itu biasa sudah ditentuin sih ke kayak ke elektrikal atau industrial management. Lebih banyak pilihan di S2 sebenarnya Ya. teman-teman. Bisa dilihat sendiri kalau S2 tuh justru apa ya? Banyak lah pilihannya kayak misal jurusan pangan itu biasanya ada jurusan arsitek ada arsitek. Pada intinya tuh kalau S1 biasanya ditentuin sih kayak Indri apa namanya jurusannya itu sebenarnya bisa kalau ke yang lain tapi itu masuknya ke reguler. Nah kalau yang ke reguler ini biasanya kita buka-bukan aja ya ini ya biasanya tuh Cindo gitu. Yang ada keturunan Tionghoanya gitu biasanya jadi ada kayak silsilah gitu kan disertakan gitu biasanya di kuliahnya sebagai salah satu syarat. Nah, itu biasanya susah kan. Kalau orang-orang kayak kita sih kebanyakan sih masuknya ke program internasional, mahasiswa internasional gitu. Oke. Kalau ke Mak ini juga sharing ya pengalaman aku misalnya aku kebetulan jatuhnya S2-nya S2 kuliah apa beasiswa mandiri ya. Nah, itu yang tadi hampir sama seperti yang awal-awal disampaikan. Misalnya beasiswa mandiri itu dikembalikan yang tadi SPP aku kurang lebih 60 ribu itu kurang lebih 30 juta. Nah, 30 juta kita bisa angsur. Nah, aku juga dapat 5 ribu itu 2.500.000 ya. Ya, Nah, 2.500.000 selama 4 kali ya kurang lebih aku bayar hanya 15 jutaan. Itu selama 6 bulan. Nah, artinya mandiri itu apa, gitu kan? Artinya mandiri itu ya kita bisa nyari parteman kayak gitu, Kak. Nah, ada nggak misalnya full yang beasiswa? Ada, tapi persyaratannya juga ada gitu. Apa persyaratannya? Itu ada di negeri, harus bisa full. Apakah mau ngambil full bahasa? Kebanyakan sih di kampus-kampus kalau untuk ngambil bahasa Inggris itu jurusannya tertentu beberapa, nggak semua jurusan karena di Taiwan juga terbatasnya juga untuk bahasa Inggris itu. Nah, kalau memang mau full itu ada harus bisa lancar bahasa Mandarinnya itu level B1. Itu banyak juga eh, manfaat-manfaatnya misalnya full dalam 1 tahun juga dapat apa uang jajan juga asrama juga ada. Nah, terus kalau dari misalnya saya sama Mas Reja asrama gratis ya kan. Uang makan gimana? tergantung bro programnya. Tergantung programnya. Tergantung Itu banyak programnya. Balik program juga lagi sebenarnya. sebenarnya tergantung Ada programnya. program-program yang lain. Ada juga di sini namanya program intens. Nah, program intens ini apa? Misalnya ada juga dari pemerintah Taiwan. Misalnya ini kan sharing aja. Program intens itu ada kerjasama antara kampus dengan perusahaan. Nah, misalnya kayak Mas Redi ini kan sudah semester 3 ya. Bro, semester berapa saya? 6. 5. Kan udah 3 tahun 6. 5 bro. Ya.
Kalau dihitung dari dari masuk itu. Oh, jurusan masuk 5 jurusan bro. bener. Ya. Karena semester depan ada magang Oh ya, September ya. semester Nah, itu September. ada kerjasama dengan perusahaan. Apa artinya sederhananya gini, dia sudah B1. Nah, teman-teman Mas Reja juga udah ada B1. Maksudnya itu B1 tuh tingkatan level bahasa Mandarin. Nah, itu malah bukan kita yang nyari perusahaan, malah perusahaan yang nyari kita. Sederhananya kayak gitu, karena levelnya bahasa Mandarin. Nah, nanti setelah ada sisa semester, si perusahaan ini membiayai biaya kita sekolah. Ketika kita udah lulus sampai kuliah, kita bisa kerja kontrak di situ selama 2 tahun. Kalau udah selesai, kita mau nyari yang lain atau lanjutin itu bisa. Itu banyak keuntungan-keuntungan. Jadi tinggal nyari programnya seperti apa kayak gitu. Kayak gitu ya Kak. Nanti kita tinggal nyari-nyari aja Apalagi informasi. sekarang eh, dikasih kelonggaran buat mahasiswa asing gitu di sini sama pemerintah Taiwan. Jadi setelah lulus tuh ada free 2 tahun ya, Mas Arif ya. Itu bisa kita manfaatin entah mau cari apa pengalaman gitu kan, pengalaman kerja atau apa gitu teman-teman. Gitu sih Kak Indri. Oh ya Kak, yang untuk Kita yang lanjut. tadi untuk jurusannya tadi kan yang dari si bos itu kan pesantren properti. Untuk Hmm. studi lanjutnya itu apakah di universitas yang di Taiwan itu linear dengan jurusannya harus linear dengan kepropertian gitu? Oh, enggak sih, Ya, Nggak harus. enggak harus. nggak harus ya. Jadi bisa untuk misalkan untuk jurusan jurusan yang lain ya, untuk yang selain properti gitu ya. Iya, Bro. Bisa, bisa. Misalkan yang bukan keahlian kalau dokter otomatis kan juga nggak bisa ya. Berarti untuk yang Bisa, Bro. umum-umum Kalau misalnya, bisa. Ada tapi itu banyak. susah sih. Eh, bisa, tapi Oh, susah Ada sih. di kampus lain. Sebenarnya Ada di kampus banyak lain. sama, Bisa. hampir sama. Programnya banyak. Secara itu kan secara teknis ya, administratif itu banyak informasi. Banyak. Bisa. Karena kita juga banyak teman-teman yang dari kampus lain sharing lah. Kayak dari kampus ini, kayak kampus itu, misalnya kita kan nanya, kamu ngapalnya beasiswa apa? Aku pakai beasiswa ini. Oh, oh sama ya. Ya udah. Ya itu makanya dari sinilah kita banyak sharing ya teman-teman juga dari Indonesia yang lain. Caranya sebenarnya itu sama. Ketika kita tanya persyaratannya apa, oh ternyata hampir sama. Itu secara teknis persiapan ini misalnya dari bahasa, TOEFL dan lain-lain. Misalnya kalau S2 kemarin kurang lebih ada dana yang perlu disiapkan, itu kan hanya untuk administrasi saja karena buat visa kurang lebih kemarin ada 70 jutaan ke atas, karena itu bisa berubah-berubah sesuai dengan persyaratan TETO. Kalau di Taiwan itu kan kantor kedutaannya itu ada 2 di Jakarta sama di Surabaya TETO ya. Kurang lebih seperti itu Kak. oh ya. Ya Kak, terima kasih Kak untuk informasinya. Ye. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Sabarwe. Minta info untuk program S2, S1-nya Boleh dari Indonesia. Oh, dari tim si itu bos. dari tim sih. Kalau itu kita kembalikan lagi ke tim si bos itu. Sekarang dari Eko 131, apakah sudah kerjasama antara lembaga PP dengan Universitas Taiwan? Arif? Ada kemarin juga kedatangan dari Udah. Pak Bambang silaturahmi ya. Silaturahmi datang ke Taiwan itu pun juga datang untuk cek nih kampus mana yang bisa kerjasama ya. Alhamdulillah itu langkah awal ya, langkah baik untuk kedepannya jauh lebih bagus. Itu ada banyak. Itu ada di Kaohsiung ya. Insya Allah bisa berjalan ke depannya lebih baik. Ada lagi nih, saya salah satu wali siswa nih si bos. Pengalaman kuliah S1 di sana berapa lama atau berapa bulan masih gantung kiriman dari orang tua. Oh ini anaknya ya ceritanya. Enggak, bro. Gimana Ini gimana? salah satu wali siswa. Salah Berarti satu orang wali tuanya. dari si bos Ibu. bertanya itu berapa lama dari berangkat ke Taiwan itu berapa lama masih Oh bergantung sama tergantung. orang tua apa udah langsung mandiri apa gimana? Maksudnya seperti itu, Kak. Ah, dari Mas Arif dulu Nah, mungkin deh. Saya kalau dari saya, jadi dari teman-teman kita itu sebenarnya tujuannya harus diingatkan bukan berarti datang di Taiwan itu buat untuk kerja ya. Yaitu satu niatnya memang belajar, satu belajar nyari pengalaman dan juga
bisa sukses ya. Artinya sukses itu banyak ya. Aku bisa jauh lebih baik ini, bisa punya uang dan lain-lain. Tapi satunya kita niatkan untuk belajar dan juga membantulah ke depannya. Nah, berapa lama? Ada namanya izin kerja karena kita itu mahasiswa, working permit. Nah, selama 3 bulan baru kita dapat HRC. Itu artinya Belum apa tentu namanya? lah, masih belum tentu dilihat, KTP. tapi sekitar 3 bulan, Sekitar dari 3 bulan itu 3 bulan. prosesnya. Nah, artinya selama 3 bulan kita di Taiwan, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, Gak maksudnya boleh nggak boleh ngapa-ngapain ngapa-ngapain. maksudnya. Ya, Gimana mas? maksudnya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kerja Gak dulu. boleh gerak. Ya, kita belajar dulu ini bahasa selama 3 bulan. Bahasanya kita Penyesuaian puasa dulu lah. ya Kak. Nah, Ya, eh, jadi puasa manfaatin aja gitu. Kalau kita nggak ngapa-ngapain ya kita belajar gitu, belajar. belajar Nah, bahasa. kan di situ untuk berapa bulan ya? Waktunya 3 bulan karena kita baru bisa dapat izin kerja itu. Kalau kita nggak dapat izin kerja ini kita namanya ilegal. Nah, di Taiwan kalau kayak gitu nggak boleh, malah ditangkap malah sebenarnya karena nggak ada izin kerjanya. Nggak ditangkap kalau nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Tapi jangan lah ya Itu teman-teman, jangan lah. jangan, jangan. Kita tetap Gitu. ikutin peraturan yang ini, yang Jangan ada lah. lah, jangan, Ya, jangan. jangan lah. Ini Kita tetap negara orang. ikutin Tertib soalnya di prosedur-prosedur. sini. Apalagi misalnya untuk kebersihan, bahkan sampah. Bersih banget, Taiwan bersih bro. Oh iya, awal-awal itu pengalamannya. Ada mobil tuh truk kuning ya. Hah? Oh, truk Oh, truk kuning. kuning. Tak Iya. kira jualan es krim malam-malam itu. Tuh Nah, lali itu. di sini tuh ada budaya teman-teman. Kalau Bis tuh, apa bis ya, sampah. agak repot sih sebenarnya budaya. Jadi di setiap rumah teman-teman tuh ntar kan pasti semakin lama tinggal di Taiwan, pasti semakin ngerti lah ya budaya-budayanya. Mungkin bisa aja ngekos di luar nih, teman-teman nggak tinggal di asrama. Nah, ketika ngekos di luar tuh pasti teman-teman sediakan plastik. Buat apa plastik itu? Buat buang sampah, teman-teman. Jadi nggak bisa Nggak kita sembarangan. ya sembarangan ngebuang sampah. Nah, ada jam-jam tertentu nanti truk sampah kuning bisa dilihat aja di YouTube lah. Kalau misal mau lihat kayak gimana gimananya, ketik aja truk sampah Taiwan atau apa itu bunyinya tuh seperti bunyi es krim ya. Nah, makanya Eh, awal-awal ini ada jualan es krim malam-malam truk sampah. Jadi artinya ada 4 ya. Maksud truk diguling sama, jadi semuanya datang di setiap posisi-posisi, ngumpul semua itu net, jam-jam nunggu di tertentu. jam tertentu Betul. nunggu. Ada sampah recycle, maksudnya pecah gelas, plastik, Dibedakan benar-benar antara dipisah. recycle Terus sama ada yo yo apa sisa makanan yoi ya, yui apa tuh? yui. Ya, Itu kan sisa-sisa makanan misalnya kalau nggak habis ya itu dibedain ada antara. tong-tong sendiri udah disiapin gitu, nggak boleh buang Ya, sembarangan. ada truk kuning, ada truk putih. Truk putih itu biasanya buat Betul, recycle recycle kayak betul. kaleng gitu. Ntar dipisah lah bro. Ya walaupun kadang nggak kami ya tetap dipisah lah ininya. Itu. Oke, baik Kak Arif, Kak Reza. Kita tanya Kenapa? jawabnya sampai Oh, ini tiga sholat Jumat. dua pertanyaan ya, biar Oke, cepet ya. boleh. Oke, tadi Oke, sampai boleh. mana ya? Ini ada masjid sholat Oke, Jumat itu ada ya? Ini ada. Kalau di Kaohsiung kebetulan masjid ada satu ya, Jak ya. Apa tuh? Masjid. Jadi Bentar, kita bisa sholat Jumat di sana di Kaohsiung. ya ini Itu tentang ada, sholat ada. nih. Sholat bentar nih. Saya lagi buat gimana gimana? ini. Mana sih pertanyaannya? Ini. Kita masuk Kamu ke milih. yang pertama, pertanyaannya itu ada, apakah kalau kuliah di Taiwan itu mahasiswanya terutama ada yang dari Indonesia tuh ada asramanya tersendiri apa bagaimana? Terus Apa? Mm-mm. Ya, gimana? itu ada kemudahan juga nggak untuk sholat atau sholat wajib ya untuk ibadah lah gitu. Gimana Kak? Oh, kalau buat ibadah ya. Kalau di kota kami sendiri sih, Asrama ini kebetulan kita di asrama, jadi ada fasilitasnya. Ini contoh ruang belajar. Hmm. Ya, ini posisi kita sebenarnya ada di ruang belajar ya. Terus ada juga ruang kosong, jadi itu bisa dibuat untuk musola. Karena kalau dari kita dari asrama sampai ke masjid, karena di kota, anggap ini kota ya, satu kota ini ada satu masjid. Kalau naik kendaraan bis ada nggak 5 menit, 10 menit, ya? 10 ada ya. apa tuh? Naik Ke bis dari sini ke masjid masjid. Kaohsiung. Iya, 10 menit 10 lah. menit ya, karena bis Enggak, 15 menit. ya kan. 10 sampai Kalau 15 menit lah. kalau kita kan sebenarnya naik motor ya, ya alhamdulillah aku juga sudah punya SIM Taiwan. Ya kalau naik motor kurang lebih 4 menit atau 5 menit. Jadi artinya kalau untuk kemudahan diberikan kemudahan. Nah, waktu di kelas tuh kita di jam-jamnya itu kita dikasih waktu. Ya kita mau sholat, ya
sholat. Ya kadang waktu kita part time, aku izin juga. Kita kan gini-gini, ini cuma menikah malah, jang-jang. Kita semua minta pai-pai, maksudnya itu sholat ibadah kita. Pai-pai itu namanya ibadah sholat. Iya, kadang Artinya ibadah gitu ya, pai-pai. kadang ada orang Taiwan yang nggak ngerti Gak gitu. ngerti Kita kan lagi kita lagi ibadah itu. naik turun di Ya, cuma semua, kamu ngapain ada sih pengalaman sebenarnya? ya, ada pengalaman juga soalnya. Saya tuh Kok ya pernah sujud-sujud gitu kan. nggak ngerti Eh, gitu Ya orang-orang kita ini. kasih penjelasan. Ini namanya kita punya pai-pai, kita punya ibadah kayak gitu. Ini mentah pai-pai siang, maksudnya kebanyakan pakai dupa ya. Nah, Intinya gitu. kalau ibadah sih sebenarnya Bisa. bisa-bisa aja lah, bisa-bisa aja. Cuman kalau buat ya kayak enggak seperti di Indo ya, karena di Taiwan tuh mayoritas Ya, betul. bukan Muslim, jadi ya kita dimanapun kita berada kita harus menghormati budayanya lah ya. Ya, Di mana langit apa bro? dipijak. Di bejak Di mana ya, bumi dipijak, di situ di langit mana dijunjung. betul Ya, benar gitu lah makasih Pak. makasih di mana ya Oke, gitu. berarti diberi kemudahan ya Kak ya, maksudnya untuk Ya, izin Ya, jam-jam waktu sekolah gitu ya. ada kok. Apa belajar gitu. kita Oke, tinggal di asrama internasional ya ada dari negara lain, Vietnam, Filipina. Kita satu satu asrama dan dekat lah sebenarnya ya, bareng-bareng. Nanti teman-temannya seluruh inilah bro, seluruh Ya ntar dunia gitu. ya barengan. Ada loh yang orang Filipin, Muslim juga ada Ya, itu. Macam-macam dah. oke. Ntar kita belajar di situ. Ya, tuh. Mungkin boleh Oh, lanjut gitu. pertanyaan Oke, selanjutnya. terus ini ada yang bertanya Kak, selama kuliah di Taiwan tuh ada pengawasan pihak kampus dari apa kayak mungkin bullying dan lain-lain gitu terkait ya mungkin ya karena kita dari luar ya gitu. Apakah ada ada. pembulian seperti itu? Ter- Terus juga kalau misalnya setelah lulus nih kita dapat rekomendasi kerja nggak Kak gitu? Di mana aja dan perusahaan apa aja seperti itu? Silakan Kak. Oke, terima kasih. Dibully sebenarnya itu tadi yang tadi Mas Reja. Malah mereka itu mengapresiasi. Artinya kita belum bisa terbata-bata ya, maksudnya ngomong bahasa itu. Mereka malah nggak bully ya, mereka malah ngebantu lah sebenarnya. Makanya tadi bilang open minded. Bagaimana pengawasan pihak kampus Ah, dan dari juga ada bullying? Gimana ya teman-teman ya? dan Kalau belum ini. itu sih sebenarnya ini ada juga ya. Kalau di Taiwan itu kita berkelahi itu sebenarnya dilarang ya. Itu bahaya itu sebenarnya itu udah dilapor. Artinya ya nggak ada. Ngapain ah, berkelahi? Kayak jarang sih. Jarang Nggak, kan nggak, ya. nggak ada Ada yang berkelahi itu. Nggak ada lah. bullying. Dan jadi maksudnya ini kan ada namanya pengawasan ya, ya. Semua itu diawasi oleh CCTV malah. Ya nggak sih? Ya udah, semua Ya, kan diawasi. nggak mungkin sampai dirundung gitu di kayak film-film di Korea. Semua Di diawasi. ini. Aman di Semua sini. tuh tetap ada CCTV-nya. Enggak lah menurut saya. Enggak sampai Nggak ada bully-bully bullying. gitu. Seandainya Nah, ada tambahan 2 tahun dikasih kerja malahan kalau misalnya kita kan part time ya, contoh kayak Mas Reja dia di hotel ini di hotel sana dia udah lebih dari 2 lokasi bahkan 3 lokasi, malah ditawarin kamu mau nggak setelah lulus kerja di sini bahkan atau ya itu pilihan ya makanya ketika kita udah bisa bahasa itu udah terbuka semuanya kesempatan kalau mau lanjut di perusahaan mana ya itu sebenarnya kita malah milih ya kita tinggal interview wawancara. Contoh kayak Mas Reja kemarin, kamu dapat di perusahaan mana aja wawancaranya? Kan Qualcomm. ada tiga Saya perusahaan ya, cuma dua kan perusahaan. terus tinggal milih atau Sebenarnya tuh apa ya teman-teman? Bahasa lah. Kita bisa bahasa kerja dimanapun tuh sebenarnya gampang teman-teman. Skill tuh sebenarnya mengikuti teman-teman. Yang penting bahasanya aja dulu. Ketika bahasa kita sudah bisa, itu kerja dimanapun tuh sebenarnya aman-aman saja. Pasti ada. Agak beda ya dengan di Indonesia mungkin agak susah gitu. Bahkan ketika kita sudah lulus dari sini mau bekerja di Indonesia pun pasti apa ya ada ada nilai-nilai tersendiri lah yang udah bisa bawa bisa bekal kita ya bahasa gitu ya. betul itu pasti bisa teman-teman saya yakin asal kita mengikuti dengan benar sampai lulus mencari kerjaan tuh bahkan kerjaan yang mencari kita nanti teman-teman bakal ada planning sendiri lah oh setelah saya lulus saya mau kemana ntar ngerti sendiri gitu oh saya mau kerja oh saya mau lanjut S2 nih ini atau mau apa mau bisnis di sini atau apa terserah atau mungkin menambah oh saya pingin ke ini deh ke Australia atau ke Amerika lanjut
lagi, bener nggak? S2, S3 Polan atau kemana gitu. Ntar terbuka sendiri. Itu sih Malah bukan ditawarin, bukan kita yang nawarin ya. perusahaan yang Perusahaan yang nawarin, nyari malah sebenarnya kalau gitu. ya itu sih. Ada lagi nih. Oke. Masih Terakhir ini nih Kak, namanya. Ah, oke, ada yang boleh, boleh. nanya. Kalau apakah kalau ambil S2 ke Taiwan bisa bawa anak istri nggak? Gitu. Tanyanya seperti itu. Kalau aku sih ada pengalaman dan itu saya bilang itu bisa. Karena ada teman juga yang sudah S3 jadi Taiwan, dia bawa anak dua, istri satu. Ya bener istri satu sebenarnya. Tuh. Nah, tapi apa? Itu visanya visa pendamping. Artinya si istrinya itu nggak boleh kerja. Jadi yang cukup kerja ya hanya suami karena yang punya izin suami. Nah, menggunakan apa? Visa pendamping. Bisa datang. Ya, pada intinya boleh nggak sih membawa istri atau suami? Sebenarnya bisa aja. Misal Bisa. si suami ini mau kuliah di sini misalnya lanjut, terus mau bawa istrinya atau anaknya itu bisa. Nanti istrinya tuh memakai visa pendamping, nggak boleh kerja, Tapi tapi nggak bisa, hanya mendampingi nggak saja ya, diizinkan kerja boleh. ya. Atau mungkin malah dua-duanya aja kuliah atau gimana itu bisa Iya, juga sebenarnya. Karena banyak teman-teman yang di sini seperti itu gitu. Gitu. bisa, bisa. Oke, Kak Yang ada Arif, lagi Kak kalau Reza. tidak ikut. Apakah ada lagi sebentar? Oh, Ya nggak apa-apa nih ini mumpung kayak kami bisa kami jawab oh, deh. sebenarnya pertanyaan sudah dijawab ya tadi. Kalau tidak ikut sekolah di Sibos, apakah bisa ikut beasiswa ke Taiwan? Kalau tidak ikut Sebenarnya sekolah bisa-bisa aja ya Kak ya. Bisa. ya bisa-bisa aja. Ya, benar-benar. Tapi mungkin dengan adanya Sibos itu memberi Ya mudah mempermudah lah Itu teman-teman adalah salah buat akses ya jembatan. ke sana gitu ya. pendaftaran. Oke, baik. eh Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan Kak sampai di sini sebelumnya. Kenapa? Benar Gimana? nih, Serara, saya tambahkan sebentar ya. Baik Pak Izin Robi, ini silakan Kak. merupakan Pak Robin. mewakili si Sama bos Pak nih, Robi. mewakili karena tadi kan ada beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan si bos ya. Jadi yang pertama, si bos akan apa istilahnya memulai program ke Taiwan ini saat nanti kelas 12 ya. Untuk apa? Adalah untuk penguasaan bahasa sebagaimana Mas Arief dan Mas Reza tadi sampaikan. Kalau dulu zamannya Mas Arief dan anak saya juga kan di sana Siko ya. Itu angkatannya Mas Reza dulu. Itu Iya tanpa iya Pak. modal apapun, jadi berangkat aja sudah gitu. Jadi yang sekarang kita pengennya kelas 12 itu nanti kita tawarkan ya ke anak-anak si bos, apakah kalian setelah lulus ini akan melanjutkan ke Taiwan? Kalau pilihannya ya, karena ini kan pilihan ya, jadi tidak semua ya, tidak semuanya ikut itu. Kalau pilihannya memang Taiwan, kita akan siapkan penguasaan bahasa selama 1 tahun di Sibos. Tentu itu modal yang paling paling nyaman lah, paling nyaman dan aman ya, minimal untuk A1 barangkali ya. Kalau tadi kan sempat disinggung B1 ya, Iya. untuk A1-nya. Jadi seperti yang beberapa program beberapa saat yang lalu kita pernah menaningkan pembelajaran bahasa melalui Zoom ya dengan Mas Amin waktu itu. Dan Mas Amin waktu datang ke Sentolo, anak-anak juga yang kelas 11 itu sempat diajari belajar bahasa dasar bahasa Mandarin. Jadi bagi siswa si bos nanti akan kita filter mulai kelas 12 supaya penguasaan bahasanya lebih dini lagi, tidak ikut program yang 1 dan 4 karena 1 dan 4 ini menurut kami kelamaan. Di sana 1 tahun terbuang hanya untuk belajar bahasa. Kenapa enggak selama di kelas 12 saja kita bekali dengan bahasa. Terus kemudian menyinggung tadi tentang beasiswa. Beasiswa itu secara global kan dibedakan 2 ya Mas Arief ya. Bisa ke negeri dan bisa ke swasta. Ini berbeda ini kebijakannya. Kalau yang full beasiswa itu biasanya kampus-kampus negeri. Ini yang Iya. full beasiswa ya. Jadi full beasiswa itu ya termasuk biaya kuliah, biaya hidup sehari-hari, biaya asrama, semuanya sudah di-cover. Tetapi ada prasyaratnya, ada tesnya, ada filternya gitu. Dan itu lebih susah. Tetapi kalau memang menghendaki nanti akan kita siapkan juga itu penguasaan kelas 12
apa saja sih kira-kira yang perlu dipersiapkan supaya alumni SIPOS ini saat lulus bisa keterima harapannya di kampus negeri dengan full beasiswa. Itu kan butuh persiapan yang jauh-jauh hari ya. Kemarin sudah kami bicarakan dengan teman-teman di sana, khususnya dengan Mas Amin, bagaimana sih menyiapkan alumni SIPOS ini supaya bisa masuk dalam beasiswa negeri, kampus negeri di Taiwan. Nah, insya Allah nanti akan kita runningkan itu bersama-sama saat kelas 12 karena SIPOS sendiri ini kan baru 2 angkatan Mas Arief dan Mas Reza ya. Jadi sekarang Ya. ini baru kelas 10 dan kelas 11. Jadi kelas 12-nya baru tahun depan ada. Nah, nanti kelas 11 sekarang lagi magang, praktek magang di Cilacap di perumahan Mahkota Al-Fatih, itu nanti saat naik ke kelas 12 akan kita filter nih yang benar-benar mau ke Taiwan, akan kita pilah dan kita bekali mereka dengan bahasa termasuk apabila ingin mengambil yang beasiswa penuh di kampus negeri. Kemudian yang beasiswa mandiri ini nggak ada filter, ini siapapun bisa masuk. Ya, beasiswa mandiri ini yang kampus swasta biasanya. Sebagaimana kampusnya anak saya yang di Chengxu University dan juga kampusnya Mas Ari mungkin ya. Iya, sama satu kampus. Mas Ria juga mungkin ya, itu kan tanpa filter, tanpa tes ya siapapun di sana hanya memang tidak bisa full, maksimal hanya 50% ya biaya yang di cover. Kalau nggak salah gitu ya Mas Arief ya, jadi hanya Betul, 50% gitu. Nah ini tetap bisa siapapun bisa masuk. Nah tentu ini yang paling baru SIPOS kemarin Pak Bambang khususnya sudah datang ke Taiwan dan ada MOU dengan Taiwan Steel University. Ini yang perlu saya sampaikan juga. Sudah kerjasama resmi dengan Taiwan Steel University dan kemarin Mas Amin menyampaikan mungkin insya Allah kalau nggak awal bulan depan sampai pertengahan bulan depan itu ada perwakilan dari Taiwan Steel University yang akan datang ke Sentolo, ke Jogja untuk menindaklanjuti MOU-nya gitu ya. Insya Allah informasinya dari Mas Amin kemarin saya juga bilang Mas kalau bulan depan tolong diperhatikan karena di Indonesia sedang Lebaran gitu kan. Jadi tolong jangan di sesi-sesi pada saat Lebaran gitu. Oh siap kata Mas Amin seperti itu. Jadi kami sudah secara resmi kemarin MOU-nya sudah diteken waktu Pak Bambang ke Taiwan. Ada beberapa jurusan di sana ya, tetapi memang yang banyak adalah jurusan tentang engineering ya, yang kaitannya dengan engineering. Walaupun tadi ada ditawarkan juga yang keperawatan itu ada juga di sana Mas, di Chengxu ya Mas, atau di Taiwan Steel. Keperawatan Ada. Ada ya? di Chengxu, di Chengxu Pak. Iya, di Chengxu atau di kampus swasta yang lain atau negeri? Kalau di kampus swasta yang lain sih Swasta lain ada sih pastinya Pak. Ada Sebenarnya ya. ya semua jurusan tuh Sebenarnya sebenarnya istilahnya bisa. bukan keperawatan, istilahnya apa sih caregiver atau apa di sana ya? Nasional. Kalau nggak salah itu. Tapi setahu saya ada. Ada kampus ini ya teman kita yang juga perawat. Parten Iya juga ada. Perawatan juga ada. Nah, Ada. itu beberapa Tergantung hal yang Bapak Ibu kemudian malam hari ini kan ada juga beberapa calon wali dan juga wali ya, juga anak-anak SIPOS juga ikut beberapa di malam hari ini. Jadi bagi putra putri Bapak Ibu nantinya apabila ingin melanjutkan kuliah S1 di Taiwan saat kelas 12 baru akan mulai kita filterisasi untuk persiapan penguasaan bahasa karena ini yang paling penting sebetulnya. Selama bahasa sudah di level B1, di sana saya kira lebih mudah, sangat-sangat mudah. Seperti Siko kemarin sudah B1 ya, jadi kebetulan Siko juga dikontrak juga itu di perusahaan kemarin selama 2 tahun itu anak saya. Jadi belum lulus sudah dikontrak dan biaya kuliahnya dibayarin, kemudian dapat uang saku juga 5 juta kalau nggak salah per bulannya. Itu nanti lulus tapi harus kerja di perusahaan. Nah, perusahaannya di anak perusahaannya TSMC kalau nggak salah Mas Arief. Saya lupa itu nama perusahaannya. AC ya? ASI atau apa itu ya? AC itu perusahaan semikonduktor. Itu bagus juga. Salah satu perusahaan terbesar di dunia itu Pak. AC Pak. Bagus. Betul. Dan dia memang khusus untuk support packaging semikonduktor ke TSMC kalau nggak salah. TSMC sendiri kan terbesar di dunia kan ya. Betul. Taiwan semikonduktor.
Nah, itu beberapa hal barangkali yang perlu saya tambahkan dan sekaligus ucapan terima kasih Mas Reza, Mas Arif ya. Insya Allah di bulan depan kita juga ada juga Siko Insya Allah dan Mas Amin yang isi. Insya Allah di bulan depan sudah kita jadwalkan juga supaya komunikasi yang berkaitan dengan Taiwan ini terus nyambung gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mas Reza, Mas Amin, dan juga Bapak Ibu yang malam hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan si Postok. Ini adalah satu upaya kami membangun silaturahim supaya apapun yang akan menjadi pertanyaan lebih mudah untuk disampaikan. Saya kira terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Miss Rara untuk menutup acara si Postok pada malam hari ini. Silakan Miss. Baik, terima kasih Pak Robit dan juga Kak Arif, Kak Reza atas pemaparannya tentang bagaimana cara-cara dan langkah-langkah ya menuju Taiwan. Doain semoga adik-adik si bos bisa menyusul kakak-kakak semua di sana. Oke. Amin. Baik, Amin. sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Harap open kamera. Karena kita mau take a picture together. Oke. Oke. Udah semua ya? Open kamera? Open kamera. Oke, udah, sudah. Oke, Bapak Ibu, semuanya sudah. Oh, nggak bisa kita ya. Fotonya. Oke. Oke, saya hitung ya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang sudah mengikuti si Botox dari awal sampai akhir. Terima kasih atas semua partisipasinya. Semoga langkah kita menuju masa depan yang cerah dapat tercapai ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sebagai moderator mohon undur diri, pamit. Jelas Aisyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekarang agenda Zoom berikutnya ya, jangan lupa di play di Oh. video. Baik, baik Pak. Baik, ini adalah agenda Zoom next kita ya. Bersama Bapak Zainul Hermawan pada hari Jumat 13 Februari 2026 di jam yang sama, jam 8 malam ya. Jangan lupa nanti akan di-share lagi oleh admin agendanya ya dalam dengan judul Legacy Builder Mendidik Anak Menjadi Pengusaha yang Memberdayakan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Udah ya, sudah selesai ya Mbak Rara. Udah pergi, Pak. Udah di close. Nah, mungkin Sudah ada Kak yang Reza, sudah Kak Reza.
Iya, kalau mungkin Kalau ada Kak yang mau Reza, ditanyakan lagi, bro. sudah Kak Reza, mohon maaf Masih sudah. santai. Oke, siap, siap. Siap Kak Reza. Boleh, boleh Kak Reza, boleh. Liv. Hmm? Terima kasih Kak Reza, Kak Arif. Iya, Sama-sama. sama-sama, sama-sama. Nggak apa, sama nyantai Kak di sini. Ini mau ini gimana? Oh, keluar. Atau mungkin ada teman-teman yang mau nanya-nanya lagi, nyantai gitu kan. Mas Fajar aja nggak Mas Fajar di sana? Mas Fajarnya sudah out, Kak. Udah Tadi out ada ya. kok. Iya, tadi ada. Tadi yang ngasih informasi soalnya tadi itu Mas Mas Fajar Arif, mana yang Mas Fajar ini PPI yang awal itu. Jarwo dipanggil Jarwo. angkatan satu? Ya, Ke angkatan Mas Catur. iya Mas Catur ya. Hmm, banyak ya? Siswanya berapa sih? Ini Siswa nggak tahu. nggak apa-apa kan nanya, bro. Oh, Ke apa ya? Bara kan? Mbak Ara, Mbak Rara. Kak, mohon maaf. Mungkin kita sessionnya lebih ke ini aja ya. Udah. Pribadi mungkin. Gitu. Oke, Baik ya, Kak. maaf, Oke, maaf. terima kasih, Kak. Maaf ya, Kak. Oke, dadah. Oke, bye, Kak.